Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Oke, semuanya sehat? Sekarang coba dulu lihat samping kiri kanan muka belakang. Siapa kawanmu yang tidak masuk? Lihat dulu kawanmu yang ada di depan, belakang, samping kiri kanan. Apakah ada kawanmu yang tidak masuk terlihat? Ada, Ibu. Ada. Barisan sini duluan. Siapa? Andi. Satu orang. Dan semua yang berbicara. Satu. Siapa lagi? Armi. 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 Ya, barisan mana lagi barisan situ? Barisan sini. Dah ada lagi? Barisan sini. Randy. Randy. Siapa lagi? Indri. Ada lagi? Barisan sebelah kiri. Siapa? Ahmad. Ada lagi? Mosi. Oke, ada lagi? Bin. Nah, apakah anak-anak sekalian sudah siap belajar hari ini? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemarin kita mempelajari tentang apa, anak? Tentang apa? Kemarin kita mempelajari tentang apa mata pelajaran PPKN? Tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Materinya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita mempelajari materi tersebut, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan kita mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tujuannya adalah, dengarkan. Yang pertama tujuannya kalian bisa menjelaskan apa itu makna setiap sila dalam Pancasila. Yang kedua tujuannya menyebutkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Nah, sekarang ini tanya dulu kalian. Pancasila, apakah itu yang dimaksud dengan Pancasila? Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Ada yang tahu? Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang berisi pedoman atau yang harus dijalankan demi mewujudkan kehidupan berbangsa yang baik. Adapun 5 nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Apa sajakah itu 5 nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila? Apakah itu yang pertama, Nana?
nilai ketuhanan. Ketuhanan. Yang kedua, Manusia. nilai kemanusia. Yang ketiga, satu. Yang keempat, budaya. Yang kelima, keadilan. Nah, sekarang ibu tanya kembali dulu, anak-anak kami sekalian. Apakah itu lambang negara kita Indonesia? Garuda Pancasila. Lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang Garuda tersebut juga terdapat 5 ruang. Di dalam cerita yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan 5 ruang ataupun 5 gambar simbol-simbol dalam Pancasila. Apa yang pertama? Bintang. Bintang itu adalah simbol dari sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa gambarnya? Apa ini gambarnya? Rantai ini adalah simbol dari sila keberapa? Kedua. Apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ini? Ini termasuk dia sila yang ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Dan yang keempat ini Kepala Banteng. Sila keberapakah ini? Bagaimana bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakil. Dan yang kelima, padi dan sila ini termasuk ke dalam sila kelima. Bunyinya oke. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bukti rasa nasionalisme kita terhadap lagu tersebut. Masih hafalkah anak-anak sekalian lagu Garuda Pancasila? Oke, sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Setia
berikut contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang pertama? Ya, yang pertama itu adalah menghargai semua orang yang kita temui dan menganggapnya sebagai sama Tuhan tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Apa maksudnya itu? Contoh, menghargai semua orang yang kita temui dan menganggapnya sebagai sama Tuhan tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Apa maksudnya itu? Ada yang tahu? Maksudnya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua apa? Menghormati orang yang lebih tua, salah satunya dengan mengucapkan permisi saat lewat di depan mereka. Bagaimana maksudnya itu? Ada yang tahu maksudnya? Maksudnya adalah misalnya kita harus bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Oke, lanjut kita ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Menolong orang lain yang kesusahan seperti dengan memberikan sumbangan jika terjadi musibah di suatu wilayah. Bagaimana maksudnya itu? Maksudnya adalah kita membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Itu maksudnya. Oke, apa yang keempat? Ya, betul. Mengantri dengan tertib seperti saat akan membeli tiket atau menggunakan toilet. Ya, sudah mengerti semua contoh dari penerapan nilai-nilai sila kedua. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau ada yang tidak bertanya, kita lanjut ke penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Itu apa yang pertama contohnya? Ya, bergaul dengan semua orang secara hukum tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang kedua, ya, menggunakan program negeri demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia serta pengusaha lokal. Yang ketiga, siap melakukan bela negara jika diperlukan. Yang keempat, bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, yang kelima, mempelajari kebudayaan dan kesenian daerah serta melestarikan. Nah, yang terakhir, tidak melakukan hal-hal yang akan merusak persatuan bangsa. Itulah contoh daripada penerapan nilai-nilai dalam sila keberapa itu? Ketiga. Oke, lanjut kita ke penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Apa contohnya? Kita harus membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Apa maksudnya itu? Membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya, Arnanda? Bagaimana maksudnya? Nomor 1, membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam
sementara. Maksudnya itu apa? Bagaimana penjelasannya? Fernanda? Maksudnya adalah apabila misalnya di dalam kelas 5 ini kalian akan kalian akan memilih ketua kelas. Maka yang pertama, apa yang pertama kalian lakukan? Musyawarah. Itulah maksudnya. Dan yang kedua, apa contohnya? Ya, mengadakan pendapat dalam musyawarah itu dengan cara yang santun, dengan ucapan yang baik. Tidak boleh sembarangan ucapan. Sudah yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain saat mengikuti musyawarah. Maksudnya ini adalah kita harus mendengarkan ataupun menghargai pendapat orang lain itu saat mengikuti musyawarah. Yang keberapa sekarang? Ya, menghormati keputusan dari musyawarah yang diikuti. Ya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ke penerapan nilai-nilai dalam sila 25 Pancasila. Apa contohnya? Bersikap adil terhadap sesama. Apa yang pertama tadi? Bersikap adil terhadap sesama. Apa maksudnya itu? Bersikap adil terhadap sesama. Ada yang tahu maksudnya? Ya, maksudnya itu adalah kita tidak boleh berbuat curang kepada orang lain. Yang kedua apa contohnya? Membiasakan diri hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Maksudnya ada yang tahu? Apa maksudnya itu? Maksud daripada membiasakan diri hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak boleh boros dan kita harus selalu menabung. Nah, yang keempat, yang keberapa sekarang contohnya? Yang ketiga apa contoh yang ketiga? Suka bekerja keras. Jadi kita jangan bermalas-malas. Ya, yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh mencela hasil karya orang lain. Jadi sikap kita terhadap karya orang lain itu kita harus menghargai apapun hasil karyanya, baik buruknya hasil karya teman kita itu kita harus hargai. Nah, yang keberapa sekarang? Yang kelima, apa yang kelima? Perilaku yang dapat merugikan orang lain. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Apakah anak-anak kami sekalian ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, yang ingin menanyakan materi pelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak kami sekalian semuanya sudah mengerti apa yang dijelaskan? Sudah, oke. Kalau sudah mengerti, buka kembali bukunya halaman 23. Ayo berlatih. Sekarang kerjakan dulu nomor 1, nomor 2, 3, dan 4.
Ya, menjawab. Kerjakan mulai dari sekarang. Mana? Yang mana? Nomor berapa? Sebutkan nomornya. Nomor 1. Amatilah gambar-gambar berikut. Jelaskan penerapan Pancasila beserta nilai-nilai luhur yang tercermin pada gambar. A. Penerapan Pancasila yang dilakukan. Nilai luhur Pancasila yang tercermin. Maksudnya ini adalah kamu melihat gambarnya terlebih dahulu. Misalkan yang pertama itu toleran antar umat beragama. Kalau cocok gambarnya kau lihat, dengarkan dulu. Kalau cocok gambarnya, misalkan di situ kau lihat gambarnya mengenai toleran antar umat beragama, berarti yang ini dicek checklist. Kalau tidak cocok, apa dibuat di situ? Tidak. Ya, yang kedua itu mengakui persamaan derajat. Lihat gambarnya. Ya. Yang bagian B, penerapan Pancasila yang dilakukan. Lihat gambarnya. Kamu harus lihat gambarnya terlebih dahulu, baru tahu hasilnya, mana yang diceklis, mana yang disilang. Oke? Siapa nanti yang tidak menulis? Maka itu. Nomor 2, perhatikan nomor 2, bacalah cerita berikut. Jelaskan tindakan yang sebaiknya dilakukan beserta manfaatnya. Yang bagian A, setiap tahun warga di perumahan tempat tinggalmu mengadakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ada banyak perlombaan yang dapat diikuti oleh seluruh warga. Ayah mengajarmu untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Tindakanmu sebaiknya, apa yang kamu lakukan terhadap perlombaan tersebut? Baru manfaat tindakan. Apa manfaatnya kamu mengikuti perlombaan tersebut? Yang bagian B, desa tetangga mengalami banjir. Warga terpaksa meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Anak-anak seusiamu kehilangan buku dan seragam sekolahnya. Tindakanmu sebaiknya. Bagaimanakah? Apa yang harus kamu lakukan terhadap tetanggamu yang mengalami banjir tersebut? Apakah kamu ingin membantunya atau tidak? Tulis jawabanmu di situ. Tindakanmu sebaiknya. Saya akan menolong ataupun memberikan tangan terhadap kaum saya yang terkena musibah. Ya, manfaat tindakannya. Nah, yang keempat, yang ketiga, tulislah sila Pancasila yang tercermin dari tindakan pada gambar. Setelah itu jelaskan alasan jawabanmu. Tindakan pada gambar yang bagian A sesuai dengan sila ke-11. Gambarnya itu menceritakan tentang untuhan semua orang mengantre dengan tertib. Berarti itu termasuk ke dalam sila yang ke-titik. Itu nanti yang kau isi. Baru buat di situ alasannya. Kenapa orang mengantre dengan tertib? Apa alasannya? Yang bagian B, tindakan pada gambar sesuai dengan sila ke-titik. Alasannya, alasannya. Dan yang keempat itu, amatilah peristiwa pada gambar-gambar berikut. Jelaskan nilai sesuai sila Pancasila yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Yang bagian A, nilai sesuai sila kedua. Nomor 4, amatilah peristiwa pada gambar-gambar berikut. Jelaskan nilai sesuai sila Pancasila yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Pertama, kau amati dulu gambarnya. Di situ mengenai apa bacaannya itu? Kalian rajin sekali ikut membantu. Ya, itu termasuk dari sila kedua. Jadi buat alasannya di bawah.
alasannya mengapa gambar tersebut mengandung nilai dibagi 2. Apa alasannya? Ada yang berkumpul waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya, berhubung waktu kita sudah habis, maka kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian materi pelajaran kita ataupun pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.